Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Afrianti dari kelas 3 MPIA, mata kuliah Filsafat Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya. 1. Poin A, ada apa sebenarnya masalah pendidikan atau guru kita saat ini? Dan bagaimana solusinya? 1. Pemerataan bukan hanya kekurangan guru, PNS dan guru tetap atau kontrak. Indonesia mengalami mismanagement distribusi guru, salah satu sekolah, satu kecamatan atau satu kabupaten atau kota kelebihan guru, sementara yang lainnya kekurangan guru. Perekrutan, penetapan, dan mutasi guru tidak profesional. Solusinya yaitu dengan memberikan tugas kepada guru-guru yang telah VNS sesuai dengan kebutuhan sekolah, bukan mengikuti perkataan guru tersebut. Untuk mendapatkan tempat dinas, memperluas peluang bagi calon-calon VNS untuk ikut serta dalam tes PNS. 2. Kompetensi hasil uji kompetensi guru atau UKG. Beberapa tahun terakhir menunjukkan kompetensi guru Indonesia rendah. Peringkat rendah Indonesia dalam beberapa pemeringkatan dunia tentang kemampuan siswa dalam bidang membaca, matematika, dan sains juga secara tidak langsung menunjukkan kelemahan kompetensi guru. Solusinya ialah dengan membekali seorang guru dengan mengikuti KKG agar menjadi guru yang lebih profesional dan bisa memberikan apa yang terbaik buat dirinya sebagai guru dan buat anak didiknya atau peserta didiknya. 3. Perlindungan, banyak guru masuk bui atau terluka karena tindakan mendidik kepada siswa. Orang tuanya marah, tidak terima anaknya ditegur, dipukul, dijewer atau diingatkan guru. Dia membalas lebih keras kepada guru, datang ke sekolah dengan kepala tegak dan ringan tangan. Kata-katanya menyakitkan. Lupa ia bahwa gurulah yang selama ini menjaga, mengajar, dan mendidik anaknya. Ketika ia sibuk mencari uang dan mungkin bersenang-senang. Solusinya, mengajak orang tua murid berbicara dengan baik dan menanyakan kepada anak didiknya agar apa yang terjadi dan menjelaskan mengapa itu bisa terjadi. 4. Kesejahteraan, ketidakadilan dirasakan guru honor dan guru swasta yang mendapatkan gaji tidak layak di bawah upah minimum regional atau UMR. Gaji guru Indonesia sangat beragam, tergantung status dan kualitas sekolahnya. Guru VNS dan guru di sekolah kelas menengah cukup sejahtera, sedangkan guru honor yang belum sertifikasi sangat tidak sejahtera. Solusinya dengan mengikuti tes PNS. Poin B, ada apa sebenarnya dengan peserta didik kita saat ini? 1. Masalah yang sering dihadapi para siswa dalam pembelajaran yaitu kurangnya fokus pada saat berlangsungnya proses pembelajaran di kelas. Solusinya dengan cara memberitahu kepada orang tuanya peserta didik agar memberitahukan atau mengingatkan untuk tidak tidur larut malam agar saat belajar bisa tetap fokus dan mengurangi aktivitas yang tidak penting. 2. Masalah yang kerap dialami siswa yaitu mental health, yang artinya kesehatan mental. Sehat mental adalah kondisi di mana siswa menyadari potensi diri, menghadapi stres sehari-hari, belajar secara produktif, dan menghasilkan kontribusi yang baik. Solusinya dengan cara seorang guru profesional harus bisa membawa peserta didiknya belajar dengan nyaman dan memberikan cara belajar dengan asik. Poin C, ada apa sebenarnya dengan sarana dan prasarana pendidikan kita saat ini dan bagaimana pula solusinya? Banyaknya sekolah dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai dan masih banyak kekhawatiran terutama di sekolah-sekolah terpencil. Fasilitas yang tidak memadai atau tidak memadai seperti kelas bocor, bangku, meja rusak, dan sebagainya macamnya. Demikian pula sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurangnya tenaga pendidikan yang profesional,
dapat menimbulkan permasalahan kurangnya pendidikan karena kurangnya fasilitas sekolah dan kurangnya pembelajaran pada saat itu. Solusinya dengan melengkapi sarana dan prasarana apa saja yang kurang di sekolah tersebut seperti sekolah di pelosokan dan terpencil dengan cara pemerintah turun langsung untuk melihat apa saja yang kurang dari sarana dan prasarana sekolah tersebut. Poin D, ada apa sebenarnya dengan kurikulum pendidikan kita? Mengapa selalu berubah? Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman, apalagi masa sekarang ini. Ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang semakin masif dan tak terkendali. Masa ya kita tetap mengajar dengan cara yang kuno? Tentu itu tidak akan relevan. Belajar juga akan menjadi membosankan. Poin E, jelaskan pula masalah-masalah lain yang menurut Anda penting dan menjadi penyebab rendahnya kualitas pendidikan kita, yaitu mahalnya biaya pendidikan. Nomor 2, bagian A. Mengapa para pendiri negara kita merumuskan dan memilih Pancasila sebagai filsafat negara kita? Salah satu alasan Pancasila dipilih menjadi dasar negara Indonesia karena berasal dari nilai-nilai luhur budaya bangsa dan sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara bukan hanya registrasi kepribadian sendiri, tetapi juga memberikan arah bagi masa depan bangsa. Poin B, jelaskan nilai-nilai luhur apa yang terkandung dalam Pancasila dan korelasinya dengan pendidikan nasional Indonesia. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila tersebut berasal dari budaya masyarakat bangsa Indonesia itu sendiri. Poin C, jelaskan bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan Indonesia. Dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan kewarganegaraan di sekolah bisa dilakukan melalui metode pembelajaran yang menyenangkan dan lebih menarik agar peserta didik bersemangat dan senang ketika menyimak pembelajarannya. Poin D, jelaskan apa dampak negatif yang akan ditimbulkan jika pendidikan kita tidak diwarnai atau tidak dipengaruhi oleh Pancasila. Dampak jika pendidikan Pancasila tidak diterapkan dalam perguruan tinggi adalah bangsa kita berpotensi kehilangan generasi mudanya yang telah dipersiapkan begitu lama untuk mendukung kehidupan bangsa dan negara dan tersesat ke ideologi lainnya yang justru dapat merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Nomor 3, poin A, jelaskan bagaimana sebenarnya konsep learning security itu. Learning security secara praktek sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia, meski belum secara maksimal, namun secara konsep masih meraba-raba. Artinya, bila civil security telah mulai diperkenalkan disosialisasikan, maka untuk learning security belum ditemukan konsep yang matang dan fixed, sehingga istilah learning security telah populer didengarkan apalagi dimasyarakatkan. Poin B, mengapa semua masyarakat harus selalu belajar? Karena dengan belajar, masyarakat bisa mendapatkan pengetahuan. Dengan pengetahuan, masyarakat bisa meningkatkan kualitas kehidupannya menjadi lebih baik. Masyarakat wajib belajar untuk segala sesuatu, mulai dari hal yang abstrak, misalnya berpikir yang lebih logis lagi, dan berpikir untuk kedepannya dengan perubahan zaman yang makin canggih ini. Berbicara dengan tata krama yang baik dan benar, berbuat misalnya berani mengambil keputusan, berani berpendapat dan memberi argumen, hingga perbuatan yang konkret pun masyarakat tak lepas dari namanya belajar.
Poin C, bagaimana strategi untuk mempraktekkan dan membudayakan learning equity di lingkungan tempat tinggal Anda masing-masing dan apa yang sudah Anda lakukan. Yang pertama itu mencoba membiasakan di keluarga sendiri agar menjadi keluarga yang gemar belajar, karena keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat. Keluarga mempengaruhi perkembangan generasi selanjutnya di masa yang akan datang. Tentulah tidak mudah dalam mewujudkan masyarakat gemar belajar, namun keberanian untuk mencoba sesuatu terus-menerus dan berpikir kritis serta inovatif dapat membentuk dalam mewujudkan masyarakat learning equity. Poin D, bagaimana konsep ideal pendidikan multikultural, apa manfaatnya dan apa pula dampak negatifnya bila pendidikan multikultural ini tidak dipahami dan tidak diimplementasikan oleh bangsa Indonesia. Multikulturalisme dibutuhkan di Indonesia untuk meningkatkan masyarakat majemuk yang secara bertahap memasuki masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural Indonesia yang didasarkan pada Bhinneka Tunggal Ika yang melandasi corak struktur masyarakat Indonesia pada tingkat lokal dan nasional. Dampak negatif dapat berupa bahaya benturan peradaban yang menyebabkan kekacauan, konflik, dan perpecahan dalam suatu negara. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.